Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Pun tidak akan diterima seperti disampaikan pada hadis riwayat Bukhari 135 dan Muslim 224 hingga 225. Kewajiban berwudu sebelum sholat tidak hanya menjadi syarat syah untuk melaksanakan sholat, tetapi juga terdapat banyak manfaat yang dapat diambil setelah melakukan berwudu. Lebih lanjut, fakta-fakta yang didapat dari ilmu pengetahuan juga ternyata membuktikan manfaat dari berwudu. Pemirsa beriman, berikut kami paparkan untuk Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita mengenai manfaat wudhu. Di antaranya adalah dosa akan diampuni dan mengalir bersama air wudhu. Seperti diriwayatkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai mengalirnya dosa tatkala hamba muslim atau mukmin berwudhu. Dosa-dosa yang ada pada setiap bagian tubuh mengalir bersamaan dengan dibasuhnya bagian-bagian tubuh tersebut. Kemudian orang yang tidur dalam keadaan sudah berwudu akan didoakan malaikat, seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selain itu, anggota tubuh yang dibasuh air wudu akan mengeluarkan cahaya di hari kiamat. Pernyataan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan huran muhajirin, atau wajahnya bercahaya dan badannya bersinar karena bekas berwudu. Maka barang siapa mampu untuk memanjangkan huran, hendaklah melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lainnya juga menuliskan sabda Rasulullah berkaitan dengan hal ini, bahwasanya tiap-tiap bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudu akan bercahaya pada kiamat dikarenakan bekas berwudu. Pemirsa beriman, selain beberapa manfaat yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaat wudhu juga dibuktikan di zaman modern oleh para ahli kesehatan dunia. Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan Austria yang akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels, menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudhu, yaitu tentang rangsangan pada pusat syaraf dalam tubuh manusia karena keselarasan air dengan wudhu dan titik-titik syaraf. Wudhu mensimulasi 5 organ panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Stimulus tersebut akan dihantarkan melalui meridian ke sel, jaringan, organ, dan sistem
sistem organ yang bersifat terapi. Dari sudut pandang pengobatan medis, Mokhtar Salim dalam bukunya Prayers, A Sport for the Body and Soul menjelaskan bahwa wudhu memberikan manfaat pada setiap bagian yang terkena air ketika kita berwudhu. Misalnya saja, berkumur-kumur saat wudhu berkhasiat untuk menjaga mulut dan tenggorokan dari peradangan dan menjaganya dari terjadinya peradangan gusi. Hal ini karena berkumur-kumur berfungsi memelihara gigi dan membersihkannya dari sisa-sisa makanan yang masih menempel. Kemudian membasuh wajah menurut Salim dapat meremajakan sel-sel kulit muka dan membantu mencegah munculnya keriput. Selain kulit, wudhu juga meremajakan selaput lendir yang menjadi gugus depan pertahanan tubuh. Lalu yang tak kalah penting adalah lubang hidung, di mana dalam wudhu disunahkan menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian dikeluarkan. Cara ini adalah penangkal efektif ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker nasofaring secara dini. Rahasia lainnya menurut penelitian ilmiah, peredaran darah di bagian atas anggota badan, kedua tangan, kedua lengan, bagian bawah badan seperti kedua telapak kaki dan kedua betis, termasuk lemah. Hal tersebut dikarenakan tempat yang jauh dari pusat peredaran darah, yaitu jantung. Bila anggota ini semuanya dibasuh seraya dipijat-pijat dengan benar, maka hal ini akan berdampak memperlancar peredaran darah sehingga menambah stamina tubuh. Pemirsa beriman, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dan juga berarti peringatan. Wudhu mungkin menjadi aktivitas yang dianggap sepele bagi sebagian orang, namun Islam begitu indah dengan mengkombinasikan ilmu agama dan ilmiah. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat serta tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. 18 manfaat berwudhu dalam Islam. Berwudhu berarti mensucikan diri dari kotoran atau hal lain yang menajiskan. Wudhu wajib dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Selain dari itu, mengerjakan wudhu juga disarankan di sela-sela aktivitas ketika hendak bepergian, tidur, dan sebagainya. Apabila Anda dapat menjaga kesucian, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Sejatinya berwudu memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan, di samping membersihkan kotoran. Inilah beberapa manfaat wudu dalam Islam. Yang pertama, menghapus kejelekan. Manfaat berwudu yang pertama yakni dapat menghapus kejelekan. Dalam hadis dijelaskan, apabila seseorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan darinya, dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk masjid. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, meladani sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang gemar berwudu. Beliau tidak hanya berwudu saat sholat saja, namun juga di sela-sela aktivitasnya, termaksud saat hendak berzikir. Dalam hadis dijelaskan dari Ibnu Umar, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan azibas. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, didoakan malaikat. Wudhu yang dilakukan sebelum tidur juga memiliki manfaat luar biasa.
Wudu termaksud amalan sebelum tidur menurut Rasulullah. Keutamaan wudu sebelum tidur malam, maka ia akan dijaga dan didoakan oleh malaikat agar dosanya diampuni, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabb semesta alam? Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Dia akan memerintahkan malaikat dan semua penduduk langit untuk mencintainya. Salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan memperbanyak wudu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang keenam, menghapus dosa. Dalam hadis dijelaskan, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama tetesan akhir air wudu, hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Yang kedelapan, bercahaya saat hari kiamat. Orang-orang yang senantiasa menjaga wuduknya dan melakukan cara berwuduk yang benar, maka di hari kiamat kelak mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wuduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wuduk mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menjaga kesehatan mulut. Salah satu aktivitas yang dilakukan saat berwudu adalah kumur-kumur. Nah, menurut medis, berkumur sesering mungkin dapat menjaga kesehatan gigi dan gusi. Ini akan mengeluarkan sisa-sisa makanan dan kuman sehingga mulut jadi lebih bersih. Yang ke-10, menjaga kesehatan hidung. Gerakan wudu bisa dikatakan sangat sempurna, membersihkan seluruh bagian tubuh dari atas hingga bawah, salah satunya hidung. Dengan membasuh hidung dengan air, ini akan membantu mengeluarkan kotoran yang ada dalam hidung, sehingga rongga hidung jadi lebih bersih dan sehat. Dengan demikian, pernapasan juga lebih lancar. Yang ke-11, menjaga kesehatan telinga. Selain membersihkan kotoran dari mulut dan hidung, berwuduk juga menyingkirkan kotoran dan kuman pada telinga. Anda tentu tahu bahwa telinga rentan menimbun kotoran. Apabila tidak segera dibersihkan, maka bisa memicu perkembangan kuman sehingga menyebabkan infeksi. Nah, berwuduk ini adalah metode tepat untuk membuat telinga lebih bersih daripada menggunakan cotton bud
yang justru dianggap berbahaya. Yang ke-12, menjaga kesehatan mata. Mata merupakan organ vital yang harus dijaga kesehatannya. Nah, salah satu cara melindungi indera penglihatan ini adalah dengan rutin berwudu. Air yang dibasuhkan pada wajah akan melunturkan kotoran serta kuman yang berada di mata dan di sekitarnya, sehingga organ mata akan lebih bersih. Dengan demikian, resiko penyakit mata dapat dihindari. Yang ke-13, membantu menghilangkan kuman dari tubuh. Aktivitas yang Anda lakukan setiap hari, mulai bangun tidur sampai malam hari, tentu membuat tubuh jadi kotor. Memegang benda ini itu, terpapar debu dan polusi, belum lagi keringat yang bersemayam di tubuh. Semua itu tentu bisa menumpukan bakteri. Kalau sekedar mengandalkan mandi saja, pastinya tak cukup untuk menjamin kebersihan tubuh. Nah, dengan wudhu secara rutin, 5 kali sehari sesuai dengan jadwal sholat, bisa menjadi cara hidup sehat menurut Islam, menjaga tubuh tetap bersih dan terhindar dari kuman. Sebaiknya, Anda juga melakukan wudhu di sela-sela aktivitas juga. Jadi, tidak harus menunggu saat hendak sholat. Semakin sering Anda berwudhu, maka resiko terserang kuman juga semakin bisa diminimalisir. Yang ke-14, mencegah resiko kanker kulit. Berwudhu memang banyak manfaatnya. Selain mendatangkan pahala dan membersihkan tubuh dari kuman, berwudhu juga terbukti mampu meminimalisir risiko penyakit kanker kulit. Pernyataan tersebut dipaparkan dalam buku berjudul Prayer of Support for the Body and Soul, karangan Mukhtar Salim. Beliau menjelaskan bahwa berwudhu dapat menjaga keremajaan selaput lendir pada kulit, yang mana selaput lendir ini berperan dalam membunuh kuman dan mikroorganisme lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wudhu bisa menjaga diri dari risiko kanker serta penyakit kulit lainnya. Yang ke-15, membuat wajah lebih cerah. Walaupun tidak ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa berwudhu dapat mencerahkan wajah, namun faktanya Anda bisa melihat orang-orang yang baik agamanya dan senantiasa menjaga wudhu, maka wajahnya akan tampak cerah dan bercahaya. Berbeda dari orang ahli maksiat, biasanya wajahnya justru terlihat kusam, gelap, dan tidak enak dipandang. Maka itu, kalau Anda ingin punya wajah cerah, nggak perlu repot-repot mengoleskan berbagai krim pemutih, cukup memperbanyak wudhu saja. Yang ke-16, mencegah jerawat. Munculnya jerawat pada wajah dipicu oleh adanya kotoran dan minyak yang menumpuk di pori-pori kulit. Nah, apabila Anda malas membersihkan muka, maka otomatis kulit jadi rentan berjerawat. Dengan berwudu ini, kotoran dan minyak berlebihan pada wajah bisa disingkirkan. Kulit akan menjadi lebih bersih, sehingga jerawat atau komedo bisa dihindari. Yang ke-17, menjaga ritme jantung tetap normal. Anda mungkin tidak menyangkanya, tapi faktanya berwudhu memiliki keterkaitan dengan kesehatan jantung. Ini didasarkan pada penelitian seorang dokter jantung asal Inggris bernama Ahmad Shawqi. Beliau mengatakan bahwa wudhu terbukti dapat menjaga ritme atau denyut jantung tetap stabil. Dengan demikian, kesehatan organ jantung akan terlindungi dan aliran darah pun juga lancar. Yang ke-18, terapi unik menghilangkan stres. Ketika stres dan depresi datang melanda, Anda tidak perlu bingung untuk mencari cara mengatasi hal tersebut. Solusinya cukup satu, yakni berwudhulah, lalu lanjutkanlah dengan sholat atau membaca Al-Quran. Aktivitas berwudhu ini terbukti dapat mengurangi pikiran yang stres ataupun perasaan sedih. Seorang pakar neurologis mengatakan bahwa saat berwudhu, air yang mengenai saraf pada jari tangan dan kaki bisa meningkatkan relaksasi pada sel-sel otak. Di samping itu, air yang dibasuhkan pada wajah juga akan memberikan sensasi segar. Dengan demikian, insya Allah hati bisa jadi lebih adem. Jadi itulah beberapa manfaat berwudhu dalam Islam dan secara medis. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjaga wudhu, sehingga kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga kesuciannya. Amin ya rabbal alamin.